Oke, kembali lagi di channel saya Renaldo SB ya. Wah, betulan Gori Balet dicari oleh Termul se-Indonesia. Kali ini dia betul-betul dilaporkan ataupun dipolisikan. Wah, Gori Balet sah dilaporkan. Wah, terbukti dia terancam 12 tahun penjara. Wah, ketar-ketir enggak? Pasti ketar-ketir. Akun pribadinya aja udah diprivasi ya kan? Kita lihat langsung gimana videonya. Sebelum kita ke video, bantu like, subscribe, dan share di video ini. Tidak tunggu lama, kita ke video langsung. Let's go. Udah kayak penyanyi Guns N' Roses kan? Iya. Itu yang lagunya terkenal itu Neng Stasiun Balapan Kuto Solo Beda, Pung, menjadi beda. kenangan. Opung Parbelak itu Didi Kempot. Lagi Didi Kempot mana pernah pirang. Nggak pernah gue tengok Didi Kempot rambutnya pirang. Aduh, Opung Parbelak ya. Jadi ya ini apa namanya adalah salah satu bentuk kecintaanku kepada dunia hiburan. Hiburan Thailand. Thailand ya. Uri Baret. Dengar kabar katanya dia sudah dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Sudah ada beberapa teman relawan yang melaporkan dia ke Polda Metro Jaya. Keren ya, Pung. Ayo, gimana Uri Baret? Pokoknya ku bilang sama kau, kita viralkan ini sebelum kau masuk penjara, harus viral itu. Iya, harus viral. Banyak orang yang bilang, ya kan, Opung Parbelak gak usah diangkat-angkat, nanti keenakan dia dapat popularitas. Bodoh amat. Bodoh amat ya Gak kan. apa-apa dia masuk dapat popularitas, yang penting masuk penjara. Betul, itu dia. Uri Baret. Ya, nah kalau bisa dikatakan sekarang ini Uri Baret ini ya, ini nggak bisa tidur, nggak bisa makan, nggak bisa Apa hubungannya Opung Parbelak nggak bisa Lah, kalau orang nggak bisa makan kan biasanya kan rusak pencernaannya kan nggak ada begitu. yang masuk. Apalagi nggak selera makan. Apa yang mau dikeluarkannya kalau nggak makan? Udah gue bilang Uri Baret, kau itu dicari sama Termul seluruh Indonesia. Itu dia. Mulai dari DPP, DPW, di 38 provinsi, lanjut lagi DPD, di 400 lebih kabupaten kota. Pokoknya kau, ya hati-hati kau Uri Baret. Nggak bisa lagi komen caleg. Nggak bisa lagi komen caleg. Nggak akan. Kalau mau mencalek kau pergi ke sana, ke Sumatera Barat sama ke Aceh. Nah, itu dia. Kalau di sana bisa. Bisa. Ya kan, karena apa? Rata-rata di sana gak ada yang suka sama Bapak Joko Widodo. Iya kan begitu, gara-gara gak suka sama Bapak Joko Widodo, ya makanya di Aceh dan Sumatera Barat, ya kan gak mau milih Prabowo. Mereka itu, gue bilang sama kalian ya, mereka itu tidak milih Bapak Prabowo, bukan karena mereka cinta sama Anies, enggak. Bukan. Enggak, karena mereka benci sama Joko Itu Widodo. dia. Rata-rata. Nah ini kan fakta, ada angka-angkanya Betul. toh. Bapak Prabowo kalah di sana kan begitu, ya kan? Ya rata-rata. Opung Parbelak, kenapa manusia sampah kayak gitu kau lempar ke Sumatera Barat dan juga ke Aceh? Sumatera Barat dan Aceh itu adalah daerah atau tempat yang betul-betul bermartabat. Ya udah, kalau memang nggak ada yang mau nerima di Aceh sama di Sumatera Barat, kita cari provinsi lain. Ada yang mau emang. Aduh, luar biasa Uri Baret, hebat ya, hebat. Menghalalkan darah Bapak Joko Widodo. Coba dulu Uri Baret, berani nggak kau menghalalkan darah Bapak Prabowo? Coba bilang dulu ya kan. Kau dari mana sih datangnya? Dari Thailand ya? Hai Mimi ha, hai Mimi ha. Tapi betul lah gue bilang sama kalian, rata-rata ya
perempuan-perempuan pingin ikut nyari Suryo dan juga anak-anak abah. Kayak gini modelnya Betul, semua. agak barbar itu. Aku ada kumpulan videonya biar tahu kalian, ya. Ada Ibu Mary, ada Kurnia, ada Tarwiyah. Termasuk ada Wuri Waret ini. Ini ada apanya? Apa namanya? Ada kompilasinya. Ada kompilasi. Iya. Ada kumpulannya ya. Dengarkan ini ya, dengarkan ini. Kami minta kepada Bapak Jokowi, apakah Bapak Presiden, Bapak Kapolri sengaja untuk mengadu domba anak bangsa ini? Kalau begitu, sungguh Bapak Jokowi tidak pantas Anda menjadi pemimpin negeri ini yang sudah mengacak-acak persatuan Indonesia. Sila ketiga dalam Pancasila, persatuan Indonesia, berarti Anda Bapak Jokowi sudah tidak sepatutnya Anda teriak. Ini kemarin Ibu Mary yang diledek-ledekin sama Mas Agri. Iya. Orang Lampung dia ini. Dan juga katanya ini Ibu Mary katanya kemarin waktu acara apa ya, Rakyat Bersuara atau acara apa itu, yang katanya dia memodali apa namanya pencetakan bukunya si Rismon. Katanya sih 50 juta. Kok mau ya Ibu ini? Iya. Habislah itu Bu uang pensiun. Nggak balik lagi. Saya Pancasila, Anda pendusta. Dan kami sebagai rakyat hari ini menggugat. Kami datang jauh-jauh dari daerah ingin adanya perubahan untuk Indonesia ini. Kami bertanya, di manakah wahai anak-anakku, wahai para mahasiswa, wahai para pemuda? Kami emak-emakmu datang ke sini pasang badan, ingin perubahan untuk Indonesia ini. Kami pasang badan untuk meminta pertanggungjawaban. Sebentar dulu, dari slogannya membawa perubahan di Indonesia ini udah pasti anak abah. Iya, betul. Perubahan ya. Gerakan perubahan. Hei anak abah, congor kalian itu nggak bisa dijaga. Perasaan kalian yang bisa membawa perubahan kepada bangsa ini. Bapak Joko Widodo udah membawa perubahan. 10 tahun sudah dirubahnya bangsa Indonesia ini. Dari bangsa yang takut kepada bangsa ini. Sekarang justru bangsa Indonesia ditakuti oleh bangsa ini. Daripada kayak model capres kalian. Satu pun dari kami gak ada yang takut. Sekarang teman-teman, Opung Parabelak punya rompi anti peluru. Anti peluru, anti banjir, anti korupsi, anti ijazah palsu. Kalian bisa lihat ini ya, keren kali modelnya kan? Keren kali modelnya ini. Nah, kalian tengok dulu nih. Ini bordiran, bukan tempelan. YouTuber Nusantara, cuman kita yang berhak pakai ini. Bukan cuman itu ya, kalian lihat ini warnanya hitam ya, kombinasi dengan warna kuning, ini resletingnya makin manis sekali. Atau kalian bisa pilih yang ini ya, model kedua dengan list dada merah ya, masih dengan tulisan YouTuber Nusantara dan bordiran Opung Parabelak. Ini bordiran bukan tempelan ya. Kalian bisa pakai ini, cocok untuk motoran, mobilan, pesawatan, kereta apian dan traktoran. Jadi kalau Opung Parabelak kemana-mana pakai ini sekarang. Mau motoran, pakai mobil, naik pesawat, pakai ini. Karena apa? Ini bahannya hangat tapi tidak bikin gerah. Nah, untuk teman-teman Opung Parabelak yang suka sekali jalan-jalan ke tempat-tempat dingin seperti Puncak, Batu Malang, Dieng, Brastagi, Puncak Jaya Wijaya, Kutub Utara, Kutub Selatan. Kalau kalian merasa bahwasannya baju lengan panjang, baju hangat seperti ini kurang menghangatkan kalian ya, kalian bisa mengenakan rompi daripada Opung Parabelak yang akan selalu siap menemani Anda dan menghangatkan Anda di dalam segala suasana. Ya, kalian perhatikan dulu nih modelnya. Ini les dada abu-abu. Kalian perhatikan, les dada abu-abu ya. Sederhana ya, tapi kesan mewahnya dapat ya. Nah, rompi Opung Parabelak ini sangat cocok dipakai di suasana-suasana santai ya. Katakanlah paginya kalian nongkrong di Bali, siangnya kalian makan siang di Medan, sorenya kalian nongkrong di Raja Ampat, dan malamnya kalian harus terbang untuk tidur di California.
Kalian bisa bawa ini ya. Kalian perhatikan ini ya, modelnya bagus sekali ya. Untuk yang mau order ini, kalian bilang aja ya, ini yang resleting oranye. Resleting oranye masih dengan tulisan dan juga simbol YouTube Nusantara dan bordiran Opung Parbelak. Ukurannya apa aja Opung Parbelak? Kita ada ukuran M, ada L, ada XL, double XL. Kalau untuk ukuran 5XL ya, mungkin kita periksa dulu di gudang. Pada Bapak Presiden Republik Indonesia, Pak Jokowi, tolong sampaikan saya bicara dari atas rumput, dari rakyat bawah. Anda telah mengacak-ngacak demokrasi Indonesia ketika Anda menggolkan lewat MK anak Anda yang belum layak. Anak Anda si Gibran, Pak Jokowi, belum pantas untuk menjadi wakil presiden Republik Indonesia ini. Emangnya anakmu udah pantas? Anakmu udah pantas jadi apa? Coba bikin dulu laporan dulu, ya, bikin dulu. Ya, coba kau tunjukkan dulu di kakak, ya kan? Ya kan ada di situ anak, ya kan, anak kandung, ya kan? Contoh, ini contoh, ya kan? Firdaus Wibowo. Contoh, misalnya anakmu namanya Firdaus Wibowo, kan begitu, ya. Pendidikan terakhir. Nah, kalian tunjukkan dulu, ya kan? Atau misalnya contoh anak namanya Refli Harun, kan begitu? Refli Harun pendidikan terakhir. Ini contoh loh ya, contoh. Ya kan, contoh. Atau contohnya misalnya Rasman Arif Nasution, ya kan? Pendidikan terakhir. Kita mau lihat dulu gitu loh. Atau anak namanya Ahmad Kocidudin, kan begitu? Ya, pendidikan terakhir. Kita mau lihat mereka udah jadi apa gitu. Sebentar dulu Opung Parbelak. Orang-orang yang kau sebutkan tadi itu semuanya kok bisa satu kakak itu? Kok bisa satu keluarga itu? Itu tolong perjelas dulu ini Opung Parbelak. Ini kan contoh kawan, contoh. Kalian ngerti nggak contoh? Ya tapi Opung satu dari Sumatera Utara, satu dari Palembang, satu dari NTB. Hah? Ini mana yang betul ini bapaknya ini? Namanya juga contoh. Iya kan? Nah, jadi aku mau tahu dulu anakmu udah jadi apa? Anak orang yang jadi wakil presiden, kau yang kerepotan. Anak orang yang jadi wakil presiden, kau yang kepanasan. Suruh anakmu itu ikut pemilu. Suruh. Banyak kali gayamu. Masih terlalu muda, belum punya pengalaman, belum punya keilmuan. Hai Bapak Jokowi, seharusnya Anda malu. Kenapa Anda sendiri gagal menjadi Presiden Republik Indonesia? Hari ini kami mama, ekonomi susah. Dan Kok kau bilang Bapak Joko Widodo gagal jadi presiden? Anies Baswedan yang gagal. Bapak Joko Widodo udah 2 periode kau bilang gagal. Kau bilang gagal. Anies Baswedan yang gagal jadi presiden. Lapek samamu. Inilah orang ini jujur aja kau bilang gagal, teriak gagal. Capresnya yang gagal, dibilang presiden kita gagal. Mikir bu. Kalau orasi itu kira-kira dong. Nampak kali mulutnya 2. Opung Parbelak, please ya. Please Opung Parbelak. Jangan bikin otak kami traveling. Mau otak kalian traveling dibikin orang-orang tua kayak gini? Ini. Lagian juga aku arahnya nggak ke situ kok. Namanya perempuan mulutnya 2 artinya apa? Lebih banyak omongnya daripada laki-laki. Itu ya. Nafsu kali ngeliat orang tua. Jangan apa? Traveling kemana-mana otak kalian ya. Tolong on the track. Kembali ke jalan yang benar. Orang tua kalian main-main kan. Kalau orang anak muda masih enak lah dibayang-bayangkan, diimajinasikan. Orang tua gak sopan kalian. Orang tua dihormati. Orang tua itu disegani. Orang tua disayangi. Ngeliat orang tuanya juga, Bung. Gak boleh begitu ya. Jangan, gak boleh. Anda juga bersama menteri-menteri Anda mempersilahkan banyaknya TKA Cina masuk
Apa kau bilang? Ini orasi waktu Bapak Presiden menjadi Bapak Joko Widodo masih jadi presiden ya, makanya orasinya sepertinya. Siapa lo nyuruh-nyuruh mundur? Ku bilang sama kau ya, Wuri siapa namanya, Mary ya, Mary Wuri sama nama kalian. Satu-satunya orang yang mampu ya nyuruh Bapak Presiden mundur cuma satu. Tukang parkir. Menteri Pertahanan nggak mampu. Menko Polhukam nggak mampu. DPR nggak mampu. MPR nggak mampu. Satu-satunya orang yang mampu untuk nyuruh Bapak Presiden mundur, tukang parkir. Ya mundur Pak, mundur Pak, mundur Pak. Mundur dia itu. Nggak akan maju itu. Dan satu-satunya yang berani menundukkan Bapak Presiden, yang berani menundukkan kepala Bapak Presiden, tukang cukur. Tukang pangkas biar tahu kau. Tunduk Pak, tunduk Pak, tunduk. Tunduk dia itu. Pak, tunduk Pak, tunduk Pak, tunduk. Tunduk, tunduk. Jadi jangan salah, oke? Dan satu-satunya ya orang yang mampu membawa Bapak Presiden ke istana ya, itu bukan JK, tapi supirnya. Udah jelas. Udah jelas. Yang berani menyuruh mundur Bapak Joko Widodo siapa? Tukang parkir. Yang berani menundukkan Bapak Joko Widodo, tukang pangkas. Yang berhasil membawa Bapak Joko Widodo ke istana, supir. Jadi kau yang suruh mundur. Siapa kau? Tukang parkir enggak? Tukang pangkas enggak? Supir apa lagi? Dan belum pantas anak Anda, baik dari misalkan anak Anda yang bernama Kaisang memimpin satu partai. Memimpin satu partai. Sungguh apa yang bisa dibawa oleh Kaisang? Kaisang belum pantas untuk menjadi pemimpin satu partai. Woi, partai-partai orang. Partaimu sendiri urus. Urusan rumah tangga orang pun juga kau campur-campuri, lapet. Kau caleg mana? Kau caleg mana? Kecuali kalau kau caleg PSI, pengurus PSI, baru kau protes. Bukan caleg PSI, kau gagal juga ya? Gagal juga? Berhasil? Mana? Caleg mana? PKS? Masa sih? Masa caleg PKS ada kayak gini? Mana ada? PKS itu calegnya itu caleg nasionalis. Gak ada kayak gini nih. Lebih-lebih dari rasis. Coba bayangkan, anak orang yang berhasil dia kerepotan. Kejar keberhasilan anakmu sendiri. Ada-ada aja. Dan itu saja dari kami. Kami sekali lagi, kami hari ini datang dari daerah akan mengawal sidang MK ini sampai tegaknya keadilan, sampai didapatkan oleh kami di seluruh rakyat Indonesia satu keputusan yang bisa memberikan rasa keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia. Dan kami harap Indonesia akan diberikan pemimpin yang betul-betul layak menjadi seorang pemimpin. Maka dari itu kita ayo ajak yang lain, ayo ajak yang lain. Jangan hanya ceria ingin perubahan, tetapi untuk menyampaikan aspirasi, mendukung untuk perubahan negeri ini hanya selintir saja. Terima kasih. Tetap semangat, tetap semangat, tetap semangat. Teriakan, kami ingin perubahan, kami ingin pemimpin yang layak, bukan seperti ini Pak Jokowi yang kita lihat sendiri bahwa di mana hari ini engkau Gibran muncul, engkau berikan statementmu atas apa yang diputuskan oleh KPU. Terima kasih. Salam. Indonesia tanpa Jokowi. Indonesia tanpa Jokowi. Merdeka. Ada 4 hal yang sudah mati di tangan Jokowi. 1, KPK. Ya, dengan melemahkan KPK. Kedua, MK. Ya, dan Anda perlu ketahui, revisi Undang-Undang MK sudah dilakukan. Sehingga bisa mengembalikan orang-orang kritis seperti Fadli Zon ke lembaganya. Ya. Kemudian apalagi? DPR sendiri sudah
sudah mandul, tidak mampu menyatakan hal yang benar adalah benar. Dan yang keempat, suara Anda semua, yaitu kekritisan publik yang sudah dihancurkan. Ada 4 hal yang mati oleh Bapak Joko Widodo. Yang pertama KPK, yang kedua MK, yang ketiga DPR, yang keempat adalah suara Anda semua. Satu-satunya yang mati adalah calon presiden kalian. Mati karir politiknya. Makanya dia sekarang itu ya pergi seminar sana, ceramah sana, seminar sana, ceramah sana. Karena apa? Nggak ada kerjaan. DPR masih ada, MK masih ada, KPK masih jalan. Suara rakyat Indonesia yang lebih banyak daripada suara kalian itu masih bisa mengantarkan Bapak Prabowo menjadi presiden. Satu-satunya yang mati itu cuma presiden kalian. Ya, calon presiden kalian udah mati karirnya. Mati masa depannya. Udah kayak gitu, disorong-sorong lagi untuk menjadi gubernur Jakarta. Nggak dapat di Jakarta, mau ke Jawa Barat. Nampak kali kurang kerjaan. Aduh. Oleh Jokowi. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya mengatakan kembali, Indonesia tanpa Jokowi merdeka. Indonesia tanpa Jokowi berarti semua turunan-turunannya, termasuk orang yang didukungnya 02, yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Indonesia tanpa Anies maju. Indonesia tanpa Anies makmur. Indonesia tanpa Anies sejahtera. Kalau Indonesia Anies presidennya nggak nyangka, nggak bisa kuprediksi, nggak bisa kubayangkan, nggak bisa kumimpikan. Oh my God, oh my God, oh my God. Coba Bang buktikan dulu ya, tanpa ya ada Bapak Prabowo, ada Gibran, kan begitu, baik-baik aja kok. Justru sekarang biar tahu kalian, di mana-mana sekarang negara krisis energi. Ya, harga minyak ada 25.000, ada 40.000, ada 70.000. Ya, tapi di Indonesia subsidi tidak dicabut sama sekali. Itulah pertimbangan yang luar biasa dari seorang Bapak Presiden. Biar tahu kalian, kalau bukan Bapak Prabowo presidennya, ya, kalau Anies Baswedan ataupun Ganjar, kurang sudah kebingungan itu. Mungkin udah kehilangan akal kan, dicabutnya subsidi semua. Oleh karena Bapak Prabowo, ya, di mana Bapak Prabowo, ya, di mana Bapak Joko Widodo tahu Bapak Prabowo punya hati untuk rakyat. Beliau udah tahu, udah pahami. 5 tahun Bapak Prabowo bersama-sama dengan Bapak Joko Widodo, ya, beliau udah tahu hatinya, sepak terjangnya, pekerjaannya, ketulusannya. Anies berapa tahun jadi menteri aja dipecat? Kita bandingkan dulu, Bapak Prabowo pernah dipecat. Jadi menterinya Bapak Joko Widodo pernah dipecat? Pernah. Anies gimana? Anies dipecat. Nggak nyampe 5 tahun dipecat. Makanya banyak pengikut-pengikutnya itu orang-orang pecatan. Harus kuplototin mata aku itu ke depan kalian. Banyak kali gaya kalian. saja. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Boleh saja 4 hal dimatikan oleh Jokowi, tapi suara mama nggak bisa dimatikan. Apa? Ya Allah, dia itu seperti boneka golek, ditata ke sini ditata ke sini tapi sebenarnya EQ-nya lebih pintar anak saya loh. Benar apa enggak? EQ-nya lebih pintar anak saya, anak TK. Anakmu mana? Anakmu mana? Anakmu modelnya juga kami nggak tahu kayak mana. Mana? Anakmu mana? Bawa dong ke atas. Lebih pintar anak saya. Anakmu aja nggak jelas bentuknya kayak mana. Entah bentuknya segitiga, persegi panjang, atau bentuknya abstrak, nggak tahu juga kita. Enak aja kau banding-bandingkan anakmu dengan Bapak Joko Widodo. Lapet. Udah tua kau sadar, kau perbanyak pahala. Dosa yang kau perbanyak. Caleg juga kau.
ditambah 1 berapa? Dia bilang 11. 1 ditambah 1 kok 11. Otaknya di mana? Otaknya di mana? Goblok kalian. Tolol kalian. Ngaku profesor. Masa 1 tambah 1 kok 11? Goblok apa enggak? Tolol. Untuk itu hanya satu kata yang saya ucapkan. Halangan lehernya Jokowi. Coba Disduk Capil tolong dulu periksa dulu orang ini berampat satu kakak atau bukan. Kok sama modelannya ya? Satu kakak atau bukan? Tapi memang lebih parah memang Suri Barat. Jujur aja aku bilang dihalalkannya darah Bapak Presiden. Dilaporkan kau ke Polda Metro Jaya kau kan enak. Dilaporkan kau, sembunyi kau cepat, sembunyi. Jangan kemana-mana kau. Jangan kemana-mana, jangan kemana-mana, nanti kau ditangkap. Aduh, Uri Baret, kok gitu kali sih hidupmu gara-gara nafsumu itu, congormu itu nggak bisa kau jaga. Cuman perkataan yang beberapa detik, hancur masa depanmu kan. Kasihan kali lah aku ngeliat anak-anakmu itu diledek-ledekin. Hati-hati lo jangan dekat-dekat dia. Kenapa? Itu anaknya Dracula itu. Kan parah itu, ya kan kalau sempat dijauhi anak-anaknya ya kan. Anak Dracula, anak Dracula, anak Dracula. Iya kan? Mak, kayak mana itu, Mak? Teman-teman, Pak, katanya Mama Dracula, Pak. Kami diledek-ledekin, kami itu anak Dracula. Apa mak mau jawab, Mak? Kan begitu kan datang mamanya. Apa dia bilang? Ya, Meha. Ada nama Meha. Jadi ini orang biar tahu kalian, ya pernah dia dalam satu podcast dengan Refli Harun memuji-muji Siti, Pak. Aku nggak tahu ya Uri Baret ini memuji Siti Pak di depan si Refli Harun, apakah ada niat tertentu? Ya tertentu apa sih Bung ya? Ya nggak tahu deh. Karena menurut saya itu salah satu perjuangan Bu Tifa sebagai putri bangsa yang luar biasa menurut saya, Sri Kandinya Republik Indonesia. Jadi memang patut Bu Dr. Tifa ini merupakan amanah dari ilmu-ilmunya yang sudah dikeluarkan Bu Tifa ini harus dicerna dan anak-anak generasi sekarang Gen Z itu harus bisa mencontoh. Anakmu aja suruh mencontoh Siti, Pak. Ngapain kau suruh anak orang mencontoh Siti, Pak? Apa yang bisa dicontoh Siti, Pak? Apa yang bisa dicontoh dari Siti, Pak? Pembohong, pendustanya itu. Semangat spiritualitilnya itu. Kau memuji kadang-kadang kelewat batas kok Sri Kandi Indonesia, Sri Kandi apa Sri Kaya? Sri Kaya kali. Enak aja anak-anak Gen Z harus mencontoh. Anakmu suruh mencontoh Siti, Pak. Kau puji-puji kayak udah bermanfaat kali sama bangsa ini dia, ya. Sekalian aja dia dikasih gelar pahlawan Indonesia. Kasih aja dia gelar pahlawan nasional. Langsung minta ke DPR. Tingkah lakunya kayak gitu. Samanya kalian dua sebetulnya. Model-model kalian itu sama. Semuanya kalian sama. Janganlah ya. Dan juga ini orang ini, jujur aja ku bilang ya, orang ini adalah pembohong kelas berat. Iya kan? Dia waktu itu lagi ngobrol-ngobrol sama suaminya. Ya kan? Teruslah Bung. Iya, dia lagi ngobrol-ngobrol sama suaminya, ya ngomongin masalah Hari Mulyono. Penasaran kalian lihat suaminya? Kalian lihat, ini dia. Nah ini kan Mbak. Kena tipu. Bercanda, Bung Parabila bercanda. Mana mau si Rizmon sama si Wuri? Tapi lebih nggak mau lagi si Wuri sama si Rizmon.
Rusak keturunan si Wuri dibikin si Rismon nanti. Bagus-bagus lah kalian. Kasih tuh yang gantingan dikit kek. Sama Koji Nudin contohnya ya kan. Kurang ganteng apa sama Koji Nudin dibandingkan si Rismon? Rismon itu nggak ada apa-apanya dibandingkan sama Koji Nudin. Sama Koji Nudin pintar, baik, berwawasan, rendah hati, nasionalis, Pancasilais, toleran. Harusnya kayak gitu sama si Wuri ini, ya kan? Bukan kayak si Rismon. Masa model-model pengkhianat? Nggak cocok lah, ya kan? Ya kan Wuri nggak mau kau sama si Rismon kan? Cerita dia tentang Hari Mulyono, katanya ya ijazahnya Hari Mulyono itu yang dipakai sama Bapak Jokowi. Itu menurut keterangan mereka semuanya kan begitu. Nah dia bersaksi katanya Hari Mulyono itu ya meninggal tahun 2017 ya, tahun 2017 di satu desa namanya Bondoloyo atau apa gitu. Kita dengarkan. Udah jelas kan? Mesra kan? Mesra. Tapi jangan kalian berpandangan bahwasanya hubungan mereka ini seperti Robin Hood sama Tarzan. Ya, karena sampai sekarang belum dapat gosipnya. Wuri dengan Rismon belum ada gosipnya. Iya, sepengkhianat-pengkhianatnya si Rismon nggak pernah dia itu bawa istri orang ke dalam gedung karaoke, belum pernah. Nggak pernah bawa istri orang dia itu ke kamar hotel, belum pernah. Memang itu kawan-kawannya itu yang namanya Robin Hood dengan Tarzan itu. Ya kan? Ada temannya itu biar tahu kalian ya, satu suami orang, satu istri orang. Kalau memang betul-betul si Robin Hood sama si Tarzan ini melakukan hubungan, ya ini kan. Minta maaf lah dulu. Ya kan begitu, kok keluar kata-kata kasar dari mulutmu, Pung? Lebih kasar mana? Perkataan mereka-mereka ini, perbuatan mereka-mereka ini yang menuduh Bapak Joko Widodo ijazahnya palsu dengan kata-kata yang dikeluarkan Opung Parbelan. Belum ada apa-apanya ini. Tapi biar tahu kalian, ya nampak kali orang ini pembohong semua. Di satu kesempatan, ya sama si Rismon tadi, Wuri bilang katanya 2017 meninggal Hari Mulyono. Ya, tapi di kesempatan lain, bukan tahun 2019. Kalian perhatikan ini ya. Perhatikan ini. Almarhum Hari Mulyono itu memang untuk kuburannya itu di daerah Gondangrejo di kuburan Mundu namanya. Ya, jadi memang di situ meninggalnya tahun 1824 September 2918 itu meninggalnya Hari Mulyono. Ya 18, tanggalnya 24 Udah September. Saya belum punya 2918. Kemarin tadi dibilangnya 2017, sekarang 2918. Yang jadi pertanyaan sekarang tahun berapa? Wuri. Bikin fitnah aja kau terus kau. Ya, dan juga biar tahu kalian, pernah dibilang orang ini katanya Bapak Joko Widodo ibu kandungnya ada 2. Gimana ceritanya satu orang ibu kandungnya 2? Ini kerja ini sama si Tifa ini. Masih ada videonya sama aku, kita dengarkan. Nah, zaman kecilnya Jokowi ini sangat-sangat, bahasa Jawanya tuh ruwet. Saya pernah mendengar juga dari teman-teman ibunya Joko Widodo itu sudah meninggal dan dimakamkan di makam Bonoloyo. Itu ibu aslinya katanya dimakamkan di daerah Bonoloyo. Itu dekat kampusnya Unisri. Kalau menurut versi Pak Menteri, ibu kandungnya namanya Mbak Nuha. Meninggal tahun 2018 di Singapura. Nah ini ada lagi ibu kandung versi yang kedua, itu yang namanya kita belum tahu, tapi makamnya ada di Bonoloyo, Kabupaten Solo. Ya makam. Jadi terus kan ada 2 Joko Widodo, karena nggak mungkin ada satu Joko Widodo yang ibunya kandungnya 2 kan. Nah paling nggak 2. Akan coba bayangkan kalian, ya mama orang pun juga jadi orang ini lebih tahu. Memang keren kali hoax orang ini, Pak. 2 dibilangnya mamanya Bapak Joko Widodo. Oh, makanya rasa penasaran itu yang membawa kemarin mereka itu pergi jalan-jalan ke kuburan ibunda Bapak Joko Widodo. Memang kurang ajar orang ini. Untuk hal-hal seperti itu pun juga haruslah mereka telusuri gitu loh.
Kacau, ya. Nah, ini, ya. Uri Baret, kau dengarkan dulu Opung Parbelak bicara, ya. Ini kayaknya ada kemungkinan kau bakalan dihukum kau, ya. Ini ancaman hukuman pidana seperti ini 12 tahun penjara. Ya, hati-hati kau Uri Baret, 12 tahun penjara menantimu. Kita dengarkan kan. Nah, pada saat yang hampir bersamaan, ada juga Roy Suryo CS ini masih bermanuver kan. Terus orasi tadi itu, Pak. Iya. Orasi yang orang bernama Ibu Wuri ya. Kalau iya, nggak salah, ya. Wuri apa istilahnya di medsos itu. Ya kita Wuri aja lah supaya Wuri baret gampang. hitam. Ya. Nah, ini juga sesuatu yang disampaikan ke publik gitu ya dengan nada yang menurut saya nggak tahu apakah itu bisa dikenakan pasal ancaman atau apa ya. Nanti Gimana saya jelaskan. Pak Suyadi melihat itu? Jadi kita jujur ya sangat menyesalkan sekali tuh langkah-langkah provokatif ya dan sara itu kok ada di zaman yang menurut saya sekarang ini masih hari gini gitu kan. Kan dulu yang kita tahu peristiwanya di Ahok kan. Betul ya. Darahnya Ahok tuh halal. Membunuh Ahok halal ya kan itu. Ya, jadi semua berkaitan dengan Ahok tuh semua apa yang dilakukan tuh halal. Nah, pada konteks yang sekarang kita kebersamaan yang sedang dijunjung tinggi. Ini kan nggak sangat elegan kata-kata seperti ini, ya. Membunuh ya itu ada halal, ya. Pak Jokowi ya lehernya juga halal. Sambil gini, Pak. Sambil memperagakan seolah-olah kalau dipotong itu tetap halal. Loh. Dan di sampingnya Roy Suryo ketawa-ketawa. Nah, iya. Wih, gitu kan. Tapi kalau Roy Suryo sih saya maklum lah. Nah, 12 tahun di penjara. Biar enak kau nanti ngonten di dalam itu kan. Ayamiha. Gitu-gitu lagi kau. Gak apa-apa 12 tahun kau di dalam ya. Nah, tahu enggak kalian ya? Fritz Alorboy. Wuri dicari Fritz Alorboy kau. Fritz Alorboy ngaku katanya si Uri Baret ini katanya kawannya. Orang-orang seperti Uri Baret ini dulu teman-teman si Fritz Alorboy. Nggak tahu ini si Fritz Alorboy ini jujur aja aku bilang ya kan. Suka kali temanan sama mama. Kemarin di Pilpres 2024 ya kan dia itu kan pendukung si Anies ya kan. Kemana-mana sama mama. Sekarang aja dia itu merapat ke sini. Setelah ku telusuri biar tahu kalian ternyata ya ku tanya sama dia. Fritz, kau kemarin kau sama mama kau terus kau udah nikah atau belum? Belum, Bung. Kok seleramu lain kali? Agak lain seleramu ya? Enggak lah, Bung. Bukan mama yang ku kejar, Bung. Ngeri kali, Bung ini. Awak ini tinggi seleraku loh, Bung. Serius tinggi seleramu, ku bilang. Mau gue bilang, makan bergizi gratis. Aduh. Ya, jadi itu dulu dari Opung Parbelak. Ya, kita akan lihat perkembangannya. Ya, Uri Baret ini harus bisa ditangkap polisi. Harus ada menjebloskannya ke penjara. Oke? Jadi itu dulu dari Opung Parbelak. Salam NKRI harga mati. Video gimana menurut kalian dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Bye.